semua, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan cerita tentang pahlawan emansipasi wanita Indonesia, yaitu Era Kartini. Untuk mengawali pembicaraan pada hari ini, kalian tahu nggak? Hari Kartini adalah hari kelahiran pahlawan kemerdekaan nasional Raden Ayo Kartini. Pada tanggal 21 April dan setiap tahun sejak tahun 1964 diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sejarah emansipasi perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran R.A. Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara kaum wanita dan pria. Hari lahir Ibu kita Kartini yakni tanggal 21 April 1879. Selalu diperingati setiap tahunnya. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini berasal dari keluarga ningrat Jawa terpandang. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah Bupati Jepara dan masih punya garis keturunan dari Wangsa Mataram. Dikutip dari buku biografi pahlawan nasional R.A. Kartini tahun 2008, Ibunda Kartini bernama M. Angasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru mengaji juga ulama. Kartini adalah putri dari istri pertama tetapi bukan istri utama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Kartini merupakan anak ke-15 dari 11 bersaudara, kandung maupun tiri. Kakek Kartini, Pangeran Condronegoro, termasuk generasi awal dari kalangan orang Jawa yang telah menerima pendidikan barat dan menguasai bahasa Belanda dengan sempurna. Kalian tahu nggak, meskipun berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, namun keluarga Kartini masih memegang teguh tradisi, termasuk mengenai peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan. Kartini menempuh pendidikan hanya sampai usia 12 tahun di ILS. ILS adalah sekolah dasar milik pemerintahan Belanda bagi anak-anak peranakan Eropa, keturunan Timur Asing ataupun pribumi dari kalangan bangsawan terkemuka. Oleh sang ayah, Kartini diminta untuk tidak melanjutkan sekolah. Ia pun mulai dipingit atau tidak boleh keluar rumah sesuai kebiasaan tradisi. Selama dipingit di rumah, Kartini mulai menulis surat kepada teman-temannya yang kebanyakan berasal dari Eropa, seperti Estelle atau Stella Zihandelar, Jacques Heinrich Abendanon, Rosa Manuela Abendanon, dan lainnya. Kelak, surat-surat Kartini tersebut dibukukan dan diterjemahkan oleh Armij Pane dengan terbitan yang kemudian dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebelum beliau menginjak umur 20 tahun, Kartini sudah membaca buku-buku seperti The Stille Kracht karya Louis Couperus, Max Havelaar, dan surat-surat cinta yang ditulis Multatuli, juga karya-karya Frederik van Eeden. Tak hanya itu, Kartini juga melahap roman feminis karangan Gukup de Jong van Beek dan Diwa van Nieder yang merupakan roman anti-perang tulisan Bertha von Suttner. Semua buku-buku yang ia baca berbahasa Belanda. Pada 12 November 1903, Kartini terpaksa menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat karena permintaan ayahnya. Suami Kartini ternyata tidak seburuk yang dia pikirkan. Ia mendukung cita-cita Kartini yang ingin memajukan perempuan di Indonesia, termasuk mengelola sekolah untuk kaum putri di kompleks kantor bupati. Selama pernikahannya, Kartini memiliki satu anak yang diberi nama Sosalit Jojo Adiningrat. Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan, yaitu pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Dikutip dari Agnes Louise Simmers dalam Letters of a Javanese Princess, Raden Ajeng Kartini 1962-32 dapat dilihat surat Kartini kepada Stella Zihandelar tanggal 25 Mei 1899. Kartini mengungkapkan keadaan dirinya dan kaum wanita di Jawa atau Indonesia pada umumnya. Kepada Stella, Kartini menulis, "We girls, so far as education goes, fettered by our ancient traditions and conventions, have profited but little by these advantages. It was a great crime against the customs of our land that we should be taught at all, and especially that we should leave the house every day to go to school. For the custom of our country forbade girls in the strongest manner ever to go outside of the house." Kartini memang konsisten memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di lingkungannya. Aturan adat dan konstruksi sosial di masyarakat Jawa membuat perempuan berada di bawah laki-laki.
Misalnya mengenai pekerjaan yang tidak setara, bagaimana perempuan harus di rumah dan tidak boleh memperoleh pendidikan yang tinggi, juga kawin paksa yang masih terjadi di kala itu. Kalian juga harus tahu tentang beberapa perjuangan R.A. Kartini, yaitu yang pertama, ia ingin sekali mendirikan sekolah wanita. Namun, seperti wanita Jawa pada umumnya saat itu, Kartini dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seseorang keturunan ningrat. Beliau adalah Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat yang memiliki 3 istri. Kartini akhirnya menikah dengan bupati tersebut pada tanggal 12 November 1903. Kartini ingin mendirikan sekolah-sekolah wanita. Sang suami mengerti keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Perjuangan era Kartini yang kedua yaitu pemikiran feminisme di Indonesia. Perjuangan era Kartini lainnya berupa pemikiran-pemikirannya yang dituliskan melalui surat-suratnya. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Pemikiran Kartini juga merupakan pioner dari pemikiran feminisme di Indonesia. Pada perkenalan dengan seorang perempuan Belanda bernama Estelle atau Stella Sihandelar, Kartini menulis surat dengan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimandu. 3. Habis gelap terbitlah terang. Wafatnya R.A. Kartini tidak mengakhiri perjuangannya. Salah satu temannya di Belanda yaitu Mr. J.H. Bendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat Kartini yang pernah dikirimkan oleh Kartini kepada dirinya. Bendanon membuka surat tersebut dan memberi judul yaitu Nordwesternis tot Licht, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya, atau biasa disebut habis gelap terbitlah terang. Buku tersebut dicetak pada tahun 1911 dan di dalam buku tersebut menunjukkan perubahan pola pikir Kartini. Buku tersebut mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi di kala itu. Tulisan dari buku Kartini juga menginspirasi para Supratman dalam menulis lagu Ibu Kita Kartini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami sampai di sini. Sampai berjumpa di lain waktu.